melakukan langkah hukum apapun di tempat ini. Kami minta Pak Security untuk menyuruh mereka keluar dari sini. Saya berhak di sini. Tidak ada yang berhak melarang saya duduk di sini. Vini Handoko Putra kini terpaksa mendekam di lapas Kerobokan Bali. Pria yang biasa disapa Handoko ini adalah Direktur PT Dwi Mas Andalan Bali, developer Bali Kuta Residence, salah satu kondotel mewah di Jalan Majapahit, Kuta Bali. Ia dijadikan tersangka atas kasus dugaan tindak pidana penipuan, sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP. Ia disangka melakukan penipuan terhadap Susanti Agustina dan Suryanti Fitriani yang mengaku mengalami kerugian hingga 1 miliar rupiah. Namun Handoko meyakini ada rekayasa hukum yang menimpa dirinya hingga ia sampai terjerumus ke balik jeruji besi. Hari ini adalah sidang kelima kasus yang menimpa Handoko. Agendanya adalah kelanjutan pemeriksaan terhadap pelapor, yaitu Suryani dan Susanti, serta saksi-saksi yang belum pernah dihadirkan pada persidangan sebelumnya. Handoko pun memberikan tanggapannya pada persidangan ini. Adanya rekayasa ini telah dibuktikan dengan hasil audit tim Mabes Polri diturunkan ke Polda Bali yang membuat laporan. Hasil audit investigasi menyatakan adanya rekayasa penyidikan. Banyak sekali hal-hal yang direkayasa dalam penyidikan, dan itu terdapat di laporan hasil audit investigasi. Dan itu harusnya ditindaklanjuti, bukan dipaksakan masuk ke persidangan, karena berkas perkara yang direkayasa tentunya akan menimbulkan dakwaan yang menyesatkan. Kasus ini berawal pada Oktober 2009 silam. Ketika itu, Susanti dan Suryanti yang merupakan kakak beradik membeli 2 unit kondotel di Bali Kuta Residence dari PT Dwi Mas Andalan Bali selaku pihak pengembang. Mereka membeli 2 unit kondotel masing-masing seharga 560 juta rupiah dan 504 juta rupiah. Serah terima unit pun dilakukan pada Maret 2010. Pada periode Juni 2010 sampai dengan Agustus 2011, PT Dwi Mas Andalan Bali menyelesaikan 82 akta jual beli, termasuk jual beli kondotel dengan kakak beradik Susanti dan Suryanti. Namun pada 11 Agustus 2011, PT Dwi Mas Andalan Bali dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya. Padahal masih ada lebih dari 90 akta jual beli kondotel yang harus dirampungkan. Bahkan 12 unit diantaranya yang sedang diproses dibekukan oleh kurator. Alhasil puluhan pembeli yang menanti akta jual beli tak kunjung mendapatkan haknya, termasuk Suryanti dan Susanti. Mereka lantas mengklaim ditipu oleh pihak PT Dwi Mas Andalan Bali, karena akta jual beli unit kondotel yang mereka beli tak kunjung mereka dapatkan setelah transaksi dilakukan berbilang bulan. Dengan adanya putusan pailit terhadap PT Dwi Mas Andalan Bali, maka kewenangan untuk melanjutkan segala transaksi maupun kewajibannya diambil alih oleh kurator sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan.
Akhirnya kedua pelapor tersebut melaporkan kasus ini ke Direktorat Reskrimum Polda Bali pada tanggal 30 Maret 2012. Tim telusur pun berusaha menanyakan perihal kasus ini ke Polda Bali. Kalau menurut keterangan dari pelapor, ya itu belum diterima. Ya, setelah lunas belum diterima sampai sekarang. Ya, sampai sekarang belum diterima. Nah, kamarnya itu yang dibeli, ya, kamar yang dibeli itu belum diterima. Jadi belum bisa dimiliki oleh pelapor tersebut. Berdasar itulah makanya yang melaporkan kepada kita. Saya kira kemudian kepolisian, ya kewajiban hukum berdasarkan undang-undang kita harus melakukan penyidikan terhadap kasus ini. Total kerugian terhadap dua pelapor yang sudah masuk di dalam tingkat persidangan sekarang itu kurang lebih masing-masing 1M. Jadi kalau berdua berarti sekitar 2M. Tetapi setelah kita lakukan pengiriman terhadap tersangka, tahap kedua ada laporan-laporan kembali, ada laporan polisi yang masuk. Jadi ada laporan polisi yang masuk, ada beberapa yang memang masih merasa bahwa ia adalah sebagai korban di dalam pembelian kondotel yang ada di BKN. Ini semua karena kepailitan, dan kepailitan ini nyata. Sekali lagi saya bilang nyata karena jaksa bilang bahwa ini mengada-ngada. Sekali lagi ini nyata, saya diputuskan pilot tanggal 11 Agustus 2011 dan laporan para pelapor ini 2012 Oktober 2012. Sehingga setelah menyatakan putusan pilot sesuai dengan undang-undang pilot pasal 26 ayat 1, segala pengurusan dan kewajiban harus terhadap dan untuk kurator, bukan pada saya lagi karena saya sudah dikekang oleh negara. Itulah force majeure yang dimaksud oleh para penegak hukum saya. Jadi benar-benar rekayasa ini semua sebetulnya sudah ada di dalam laporan hasil audit investigasi. Dari balik jeruji, Marchvini Handoko menyuarakan keberatan. Ia merasa ada mafia kepailitan bermain curang hingga berujung pada pemenjaraannya. Anda tidak punya hak karena Anda dilarang untuk melakukan langkah hukum apapun di tempat ini. Jadi Anda jangan bilang Anda punya ini. Sampai ada berputar hukum tetap, Anda boleh ke sini. Tapi selama Anda di sini dalam posisi DAP.